Kalau kalian udah sering ngikutin perkembangan portable speaker, kalian pasti nggak asing dengan brand yang satu ini. Ini adalah Tribit dan untuk serinya Tribit Stormbox Flow, salah satu lineup terbaru dari speaker Tribit di tahun 2023 ini. Ketika review ini keluar, Tribit Stormbox Flow ini sudah bisa kalian dapatkan secara resmi yang di cover garansi oleh PT Jem. Kalau kalian berminat, linknya juga udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Harga Stormbox Flow ini dijual di 1,3 jutaan dan kalau kalian sering nonton channel ini, kalian tahu kalau brand dari Tribit ini salah satu brand yang cukup gua suka ya karena dia menawarkan price performance yang bagus dan juga sound quality yang proper apalagi untuk harga yang ditawarkan. Jadi di video kali ini gua akan bahas pastinya Tribit Stormbox Flow ini gimana dengan kualitasnya dan juga nanti akan gua compare dengan adiknya Tribit Stormbox Micro 2 dan juga JBL Flip 6. Jadi langsung aja yuk kita mulai videonya. Gue akan start dari desain dan build quality-nya. Ketika kita ngomongin dari sisi desain, gue nggak tahu kenapa memang Tribit tuh kayak selalu terinspirasi dengan brand Bose ya. Mulai dari Micro 2-nya dan juga sekarang untuk Stormbox Flow-nya yang mirip banget sama Bose Soundlink Flex. Secara manufacture tuh dia mempunyai segmen yang sama ya. Speaker yang cukup tipis dengan desain yang cukup compact. Kemudian kalau kita lihat dari build quality-nya sendiri, gue nggak ada komplain, bahkan bisa gue kasih nilai lebih karena Tribit tuh menawarkan build quality yang berasa kokoh dan cukup mewah untuk harga yang ditawarkan. Termasuk Stormbox Flow ini ya, ketika kalian pegang secara langsung, nggak ada material plastik yang bisa kalian sentuh di tangan kalian. Jadi memang untuk materialnya ini dia sudah dilapisin sama full silikon di bagian belakangnya dan untuk bagian depannya ini sudah full menggunakan bahan metal. Jadi ketika kalian pegang berasa solid dan mantep banget. Untuk kelengkapan tombolnya sendiri di sini terbilang sangat lengkap ya. Mulai dari tombol multifunction yang ada di tengah ini seperti khasnya Tribit, tombol power, tombol pairing Bluetooth, volume control juga ada dan di sini ada dedicated tombol untuk mengganti equalizer. Dan yang di paling kanan ini untuk kalian masuk ke mode TWS karena Stormbox Flow ini ketika kalian punya dua speaker dia sudah support TWS ya, udah support stereo dan bisa di pairing secara bersamaan. Untuk mode equalizer sendiri sini ada 3 mode. Ada mode secara default, kemudian ketika kalian aktifin yang lambang warna biru itu masuk ke mode X-Bass dan yang warna putih itu masuk ke mode preset yang akan kalian custom melalui aplikasi di Tribit Stormbox Flow. Jadi di sini bisa nyimpen customize preset yang akan kalian set ya nanti di bagian aplikasinya. Kemudian di bagian belakangnya ada grill untuk bass radiator dan kemudian di sini juga ada pad karet yang bisa kalian taruh sambil tiduran di meja seperti ini maupun berdiri karena di bawah sini juga ada 2 buah pad karet ya. Jadi untuk naruhnya ini cukup fleksibel dan gue suka sih dengan desain seperti ini. Kemudian ada strap juga di sisi kanan ini buat kalau kalian bawa-bawa. Di bagian bawah ada lambang Tribit yang udah di-deboss. Jadi overall di sini terlihat bagus. Sayangnya dia nggak ada input apapun selain untuk charger yang udah menggunakan Type-C ya. Jadi 3,5 mm di sini udah absen dan ya dari sisi desain dan build-nya dan layout-nya gue rasa itu aja. Sekarang kita masuk ke spek dan fitur yang ditawarkan dari Stormbox Flow ini. Mulai dari power outputnya yang dimana dia diklaim bisa mencapai 25 watt. Ada 1 buah speaker aktif di sini dan juga untuk IP ratingnya sendiri dia sudah mensupport IP67, dustproof dan fully waterproof yang berarti aman buat kalian cemplungin langsung ke dalam air. Kemudian di sini untuk daya tahan baterai juga Tribit ngeklaim bisa bertahan hingga 30 jam dengan extra bassnya itu off. Di pengalaman gue dengan extra bass on atau menggunakan customized equalizer, daya tahan baterainya sih terbilang biasa aja atau standar ya. Karena ketika gue coba sekitar 2 jam, dia bisa berkurang hingga 20% dengan intensitas volume sekitar 50-70%. Yang dimana kalau rata-rata mungkin sekitar 8-10 jam untuk daya tahan baterainya. Kemudian selanjutnya untuk aplikasi juga pastinya udah disupport sama Stormbox Flow ini karena tadi udah gue mention kalian bisa mengcustomize equalizer yang ada di sini. Ketika kalian lihat di dalam aplikasinya, basicnya untuk aplikasinya itu sama-sama seperti yang udah gue sering bahas di review speaker Tribit ataupun di TWS-nya. Dalam aplikasi tersebut tuh kalian bisa memilih preset-preset yang udah disediakan Tribit, total ada 6 buah preset dan juga kalian bisa mengcustom sesuai dengan keinginan kalian dan untuk customize-nya di sini
berjalan cukup baik ya. Jadi cukup baik di sini karena untuk range frekuensinya terbilang jelas dan cukup luas. Jadi ketika kalian sudah selesai meng-custom equalizer yang kalian suka dan ketika kalian matiin speaker ya kalian nggak perlu khawatir kalau kalian harus mereconnect kembali ke dalam aplikasi karena memang dia sudah auto save di speakernya. Kemudian untuk Bluetooth versionnya dia menggunakan Bluetooth versi terbaru meskipun kodek yang disupport masih SBC dan AAC dan belum aptX, tapi gua rasa itu nggak akan terlalu menjadi masalah karena gue sendiri nggak terlalu memusingkan hal tersebut. Untuk latensinya terbilang cukup oke untuk sebuah portable speaker ketika gua pakai untuk multimedia seperti nonton YouTube, nggak ada masalah sama sekali, dialognya berjalan cukup lancar. Dan di Stormbox Flow ini juga udah ada built-in mikrofonnya. Untuk kualitas mikrofonnya kita tes aja yuk langsung kurang lebih seperti ini. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes ya mengenai kualitas dari built-in microphone di Tribit Stormbox Flow ini. Jadi seperti yang kalian lihat, gue sedang menggunakan Stormbox Flow ini di jarak sekitar 30 cm. Ini jarak yang cukup ideal ketika kalian menerima panggilan telepon. Dan untuk kualitas suaranya ya kalian bisa nilai sendiri aja ya, langsung bagus atau enggaknya. Kalau mau lebih jelas memang kalian harus lebih mendekatkan ke mulut kalian ya. Untuk speakernya pasti akan lebih jelas untuk kualitas suaranya. Jadi bisa kalian atur, tapi overall sih gue rasa ini cukup capable kok kalau kalian hanya menerima panggilan telepon. Jadi ini aja untuk pengetesan mikrofonnya. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, sekarang sebelum gue masuk ke bagian sound quality-nya, gue mau membahas sedikit kalau Tribit Stormbox Flow ini juga bisa kalian fungsikan sebagai power bank ya. Tinggal kalian manfaatkan aja kabel Type-C to Type-C yang udah disertakan di paket pembeliannya, dan kalian bisa langsung nge-charge smartphone kalian dan ini berfungsi sebagai power bank. Jadi, gue rasa itu aja kalau kita ngomongin dari sisi fiturnya, dan sekarang kita akan masuk ke bagian sound quality-nya. Seperti biasa, sound quality subjektif. Apa yang akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi. Dan di depan kalian udah ada 3 speaker ya, ada Stormbox Flow, ada Micro 2, dan juga ada Flip 6 yang nanti akan gue compare ketiganya, dan juga untuk sound sample-nya ada di akhir video. Kenapa gue compare dengan Micro 2? Karena memang kalian akan ada gambaran aja mengenai apa sih perbedaan di antara keduanya atau gimana sesignifikan apa sound quality-nya berbeda. Dan kemudian untuk Flip 6 ini sebagai benchmark aja ya, untuk speaker di bawah 2 juta biasanya gue selalu compare dengan Flip 6 karena Flip 6 memang bukanlah yang terbaik tapi juga bukanlah speaker yang jelek. Jadi kalian juga akan ada gambaran nanti kira-kira perbedaan sound quality-nya seperti apa. Dan karena gue nggak ada Bose Soundline Flex jadi gue nggak bisa mengcompare secara langsung. To the point aja, untuk karakter suara sendiri dia masuk ke karakter yang balance untuk default equalizer-nya. Kemudian ketika kalian aktifin extra bass-nya dia akan memanfaatkan untuk menaikkan bass-nya dan juga menurunkan sisi treble-nya jadi lebih warm dan dengan bass yang lebih besar. Gue sendiri suka di preset default-nya ya, atau misalkan kalau harus gue gunakan pun gue harus menggunakan customize equalizer-nya karena dia bisa achieve untuk bass yang cukup besar sekaligus treble yang cukup extend. Untuk default equalizer-nya, untuk sisi treble-nya dia tipikalnya mirip sama Micro 2 maupun Max Sound Plus. Dia bisa menghasilkan treble yang detail dengan ekstensi yang cukup baik tapi nggak bikin tajam dan nggak nyaman buat pendengaran dalam jangka panjang. Kemudian untuk sisi vokalnya, dia bukanlah yang paling natural bisa gue bilang atau paling netral ya, vokalnya masih lebih netral sedikit di Max Sound Plus, tapi menurut gue sih vokal di sini termasuk vokal yang cukup baik ya, ke dalam artian kalau kalian buat mendengarkan lagu-lagu rock dia enak, tapi untuk lagu-lagu jazz gue rasa sedikit kurang tebel aja untuk area vokalnya, masih sedikit lebih tebel di JBL Flip 6. Kemudian untuk bagian bassnya, gue ngerasa di sini tuningan bassnya tuh pas banget ya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kualitasnya yang gue suka adalah dia bisa nge-reach deep bass itu cukup baik untuk extensionnya. Jadi dengan speaker yang size-nya cukup compact ya, dia cukup tipis seperti ini, tapi dia bisa nge-reach hingga 50 Hz dan itu cukup berasa kalau kalian bisa memanfaatkan sistem placement yang bagus juga. Jadi kalian taruh speaker ini dekat tembok dan kalian kasih jarak untuk pendengarannya sekitar mungkin 3 meter, dia akan bisa menghasilkan bass yang akan berasa dengan memanfaatkan pantulan ruangan tersebut. Kemudian untuk powernya sendiri, to be fair, dia masih di bawah JBL Flip 6 ya untuk maksimal volumenya. Kemudian ketika kalian compare dengan Micro 2, pastinya Micro 2 berasa dari speaker yang lebih kecil secara dynamic dan juga secara karakter suaranya sih gue rasa keduanya nggak berbeda terlalu signifikan, sama-sama mempunyai karakter yang cenderung balance. Jadi kalau kalian punya Micro 2, gue rasa kalian nggak perlu lah upgrade ke Stormbox Flow kecuali kalian memang mencari sound quality yang sedikit lebih berasa dynamic, ya lebih berasa full dari sisi sound quality dan dari sisi power yang lebih besar ya mungkin Flow ini akan lebih bisa memaksimalkan suara karena memang size-nya juga lebih besar dibandingkan Micro 2. Tapi overall keduanya sama-sama bagus dari sisi sound quality-nya.
Tapi kalau untuk dibandingkan dengan JBL Flip 6, gua rasa ini lebih ke side grade ya, karena keduanya sama-sama bagus tapi berbeda tuningan aja, yang dimana untuk flow kan seperti yang gue bilang dia lebih ke area yang balance, cocok buat berbagai macam genre lagu. Sedangkan Flip 6 ini lebih kayak party speaker ya, dia bassnya lebih boomy, terus kemudian untuk vokalnya juga lebih berasa tebal, lebih berasa maju, akan cocok buat lagu-lagu R&B ataupun lagu-lagu pop. Sedangkan untuk lagu-lagu rock di sini tuh nggak enak ya untuk di Flip 6, sedangkan untuk di Stormbox Flow ini masih masuk ke lagu rock, masih masuk ke lagu jazz, meskipun secara bass di lagu-lagu R&B dia itu nggak se-boomy seperti di Flip 6. Tapi kalau kalian mau customize equalizer di pendengaran untuk low volume misalkan, kalian bisa manfaatkan untuk menaikkan bassnya dan dia bisa menghasilkan bass yang besarnya sama Flip 6 atau bahkan bisa lebih besar, tapi kalian nggak bisa kenceng-kenceng untuk memainkan lagu-lagunya, karena memang ketika kalian naikin dengan bass yang segitu besarnya, kalian akan merasakan distorsi di, Steady Beat Stormbox Flow ini. Jadi, kalau kalian suka dengan bass yang lebih full, dengan vokal yang lebih full juga di low volume misalkan untuk menemani kalian kerja atau tidur atau di ruangan, kamar tidur kalian yang memang kalian biasa memainkan lagu di bawah 50%, kalian bisa memanfaatkan customize equalizer tersebut. Jadi gua rasa di antara ketiganya mana yang lebih baik itu masalah selera ya, karena beda-beda semua untuk kebutuhannya, yang mana, Micro 2 ini akan cocok kalau kalian suka dengan speaker kecil tapi dengan suara yang sangat proper. Kalau Flow ini dengan, size yang 2 kali lipat lebih besar pasti menghasilkan suara yang lebih baik juga dari Micro 2, lebih dinamik, lebih besar secara skala, kemudian bass-nya juga lebih besar pastinya, dan itu gua rasa hal yang wajar karena size-nya yang besar. Kemudian untuk Flip 6 ini gua rasa lebih cocok sebagai party speaker atau outdoor speaker ya, karena memang secara power dia sedikit lebih kencang dibandingkan Flow, kemudian secara bass dia lebih berasa boomy dan karakter lebih cocok untuk party speaker. Tapi untuk all around gua rasa Flow ini akan lebih cocok ya, karena desainnya juga lebih manis, lebih enak dilihat ketika kalian taruh di ruang kerja misalkan, dan juga secara space gua rasa ini akan lebih menghemat space karena size-nya itu cukup tipis ya, meskipun secara lebar dia memang mempunyai lebar yang mirip lah sama JBL Flip 6 ya. Jadi gua rasa keduanya nggak ada yang salah, jadi sama-sama bagus, tinggal masalah, kebutuhan aja. Dan yang terakhir, kalau memang kalian mencari sound quality yang terbaik untuk harga yang ditawarkan, pastinya Flow ini bukanlah yang terbaik ya, karena ada beberapa speaker di luar sana yang mempunyai sound quality yang lebih baik, tapi pastinya dengan size yang lebih besar juga. Jadi, gua rasa berbeda segmen, tapi kesimpulannya kalau buat gue sih Flow ini salah satu speaker yang menarik kalau kalian tuh menggabungkan size yang cukup compact dengan sound quality yang proper. Jadi gue rasa itu aja ya yang bisa gue share mengenai Tribute Soundbox Flow ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Thank you banget kalau nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess missing a bad mood. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I thought it'd be me and you. Yeah, yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, Joe. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look.
shorty, drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women. If I want them, then I tell them. Don't get fly for these women. I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better. You only get